Lengkap sudah, Elkan Bagot, Martin Faiz hingga Witan Sulaiman akan diturunkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jalani debut apik, Kelvin Verdong dinilai bikin pertahanan timnas Indonesia semakin berwarna. Sedih tak dipanggil timnas Indonesia, Ramadan Sananta akui diceramai oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia berpeluang rebut rekor langkah milik Vietnam. Justin Abner sindir calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia tantang Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Belum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Bagot absen dari panggilan timnas Indonesia U23 pada awal Mei dan sebagai konsekuensinya ia dihukum dengan tidak dipanggil untuk pertandingan timnas senior pada agenda bulan Juni. Diharapkan nanti bulan September mendatang Bagot dapat memperbaiki hubungannya dengan PSSI dan juga pelatih Shin Tae-yong sehingga bisa kembali memperkuat timnas merah putih. Sementara itu Faiz memiliki masalah yang berbeda. Kiper yang baru saja memperoleh status warga negara Indonesia sejak akhir April lalu belum dapat berganti asosiasi menurut regulasi FIFA. PSSI telah membawa kasus ini ke pengadilan olahraga dengan harapan mendapatkan keputusan positif dari FIFA sebelum pertandingan bulan September nanti. Di sisi lain, Witan Sulaiman tak dapat tampil karena sedang menunaikan ibadah haji, salah satu rukun Islam yang kelima. Witan Sulaiman diharapkan dapat kembali ke Indonesia dan memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Kepergiannya sementara waktu ini tentu akan dirindukan oleh rekan-rekan setim dan juga para penggemar timnas Indonesia. Selain ketiga pemain di atas, PSSI juga mempertimbangkan untuk memperkuat skuad dengan mendatangkan pemain naturalisasi baru. Saat ini terdapat 8 pemain blasteran di timnas U20 yang sedang berlaga di turnamen Toulon, Prancis. Mereka memiliki potensi untuk dipanggil sewaktu-waktu timnas senior guna menambah kedalaman skuad di tantangan ke putaran ketiga nanti. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Tim Garuda akan bersaing dengan tim-tim terbaik Asia yang memiliki pengalaman dan kualitas lebih tinggi. Oleh karena itu, persiapan yang matang termasuk penambahan pemain berkualitas sangat diperlukan untuk menghadapi babak ini. Selain aspek teknik, faktor mental juga sangat penting. Para pemain harus juga siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tekanan dan intensitas pertandingan level ini. Kualifikasi Piala Dunia sendiri adalah kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kualitasnya di panggung internasional. Setelah sekian lama tak tampil di Piala Dunia, harapannya bisa lolos ke ajang ini sungguh menjadi motivasi besar bagi seluruh pemain dan juga staf pelatih. Dengan persiapan yang baik dan dukungan yang penuh dari semua pihak, timnas Indonesia memiliki peluang untuk mencetak sejarah baru. Kiprah timnas Indonesia putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia menjadi sorotan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di kancah internasional. Semua mata akan tertuju pada bagaimana tim ini berjuang dan memberikan terbaik untuk mengharumkan nama bangsa. Kesiapan dan strategi yang matang menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan potensi penambahan pemain berkualitas dan dukungan dari masyarakat, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dan meraih hasil yang terbaik. Perjalanan ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang kebanggaan dan semangat nasionalisme yang akan selalu menyertai langkah-langkah Garuda di kancah internasional. Jadi bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif ya. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, memberikan pujian pada Kelvin Verdong yang menjalani debut apiknya bersama timnas Indonesia. Bungkus sapaan akrabnya mengakui hadirnya Kelvin membuat lini pertahanan sisi kiri Garuda semakin beragam. Kelvin menjalani debut bersama timnas Indonesia pada laga kontra Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga tersebut berhasil memenangkan Garuda dengan skor 0-2. Kemenangan ini juga sekaligus membuat timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentu ini menjadi debut manis bagi Kelvin, walaupun pemain Nijmegen ini tidak tampil penuh karena harus ditarik pada menit ke-67 dengan digantikan Pratama Arhan. Pada laga debutnya ini bisa dibilang Kelvin tuh tampil cukup solid. Pemain berusia 27 tahun ini kerap mengancam gawang Filipina dengan tendangan yang dia lesatkan serta umpan-umpan silang berbahaya. Bungkus pun mengakui hadirnya Kelvin membawa warna baru untuk timnas Indonesia. Sebab gaya permainan sayap kiri itu dinilai berbeda dengan permainan yang ada seperti Pratama Arhan serta Sain Patinama. Ia pun berujar, Kelvin membuat opsi lini pertahanan sisi kiri semakin beragam. Karakter mainnya beda dengan Sain Patinama maupun Arhan, kata Bungkus. Dia menjelaskan Kelvin Verdong memiliki karakter bermain yang sangat agresif. Bungkus juga menyatakan pemain Nijmegen itu juga cocok jika bermain di sayap kiri untuk menambah daya gedor timnas Indonesia.
Kelvin lebih agresif dan punya umpan silang yang bagus, jadi dia juga bisa dimainkan sebagai sayap kiri murni di lini depan. Tutur bungkus. Sementara kemenangan atas Filipina sekaligus membuat timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentu ini menjadi debut manis bagi Kelvin walaupun pemain Megan itu tampil tidak penuh dan harus ditarik keluar pada menit ke-67 dengan digantikan Arhan. Ramadan Sananta mengaku sedih tak dipanggil ke timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun ia mengaku mendapat nasihat penting dari pelatih Sintayong. Sananta memang tak masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan kontra Irak dan juga Filipina. Sananta pun tak mengungkiri bahwa ia sedih begitu tahu namanya tak dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Meski begitu, ia memandangnya dengan sisi positif. Ia berujar, ya tentu sangat sedih karena nggak dipanggil oleh Sintayong, tapi selalu positif, nggak apa-apa, mungkin kedepannya harus berjuang lebih baik lagi, kata Sananta. Walau tak dipanggil, Sananta memberikan Sintayong tak menyingkirkan begitu saja. Akan tetapi pelatih berusia 53 tahun itu menasihatinya agar bekerja lebih keras lagi dan menunggu kesempatan dipanggil skuad Garuda. Mantan pemain PSM Makassar itu juga memiliki semangat yang kuat untuk kembali masuk ke skuad Garuda. Ia tak takut bersaing dengan pemain lainnya. Ia berujar, ya saya harus memberikan yang terbaik di liga dan saya harus belajar apa kekurangan saya. Tapi saya bilang saya nggak takut bersaing, saya harus maju dan bersedia kembali ke tim nasional Indonesia, ungkap Sananta. Timnas Indonesia memiliki peluang merebut rekor langka milik Vietnam yang mampu meraih 1 kemenangan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai informasi, timnas Indonesia merupakan satu-satunya wakil dari ASEAN yang sukses melaju ke babak ini. Namun tantangan berat kini dihadapi skuad Garuda. Pasalnya timnas Indonesia bakal bertemu lawan yang jauh lebih kuat di putaran ketiga. Bahkan sejarah membuktikan bahwa wakil ASEAN selalu kesulitan ketika tampil di putaran ketiga. Vietnam contohnya yang menjadi satu-satunya tim di ASEAN yang berhasil meraih kemenangan pada babak ini. Hal itu terjadi pada tahun 2022 ketika Vietnam masih ditukangi oleh Park Hang-seo. Kala itu Vietnam sukses mempermalukan Cina dengan skor 3-1 di kandang. Rekor tersebut kini terancam direbut oleh timnas Indonesia. Hal ini diakui langsung oleh media Vietnam Soha. Media itu menilai timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk meraih lebih 1 kemenangan pada putaran ketiga. Terlebih Indonesia memiliki rencana untuk terus memperkuat diri dengan menambah pemain naturalisasinya. Media itu pun memberitakan jika bintang-bintang pemain naturalisasi berhasil didatangkan kembali PSSI sebelum dimulainya babak ketiga kualifikasi pada September mendatang, maka kekuatan timnas Indonesia dijamin semakin meningkat secara signifikan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena baru-baru ini Sintayong juga menegaskan bahwa skuad Garuda mempunyai kemampuan untuk mendatangkan lebih banyak pemain naturalisasi dalam waktu dekat. Saat ini di kawasan Asia Tenggara, timnas Vietnam masih menjadi wakil yang memegang tonggak sejarah yang mengesankan menjadi tim pertama meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia dengan kebanyakan sumber pemain naturalisasi diharapkan mampu melampaui prestasi Vietnam. Asuhan Park Hang-seo di babak ketiga, tulis Soha. Bek timnas Indonesia Justin Hubner turut memberikan sindiran keras untuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Melalui Instagram story-nya, Justin Hubner mengeluarkan unek-uneknya tersebut. Menurut Justin, ia kesal karena para pemain ini baru tertarik membela timnas Indonesia saat performanya meningkat. Ya, seperti yang diketahui, performa timnas Indonesia bisa dibilang naik pesat di tangan Sintayong. Terlebih, beberapa pemain keturunan pun berhasil dirayu Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Justin Hubner salah satunya. Terbaru Sintayong berhasil mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis mengamankan tiket menuju Piala Asia 2027 di Saudi Arabia. Kepastian itu terjadi setelah timnas Indonesia finish sebagai runner-up grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 10 poin, berselisih 4 poin dari Vietnam yang membututinya. Di putaran ketiga nanti ada 18 negara yang akan dibagi ke 3 grup. Juara grup dan runner-up otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat tiap grup melanjutkan langkahnya di putaran keempat kualifikasi. Adapun drawing pembagian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan berlangsung pada 27 Juni mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Melihat pembagian pot sebelum drawing, timnas Indonesia berpeluang besar tergabung di grup neraka. Diketahui timnas Indonesia berada di pot 6 bersama Korea Utara, Kuwait, yang artinya skuad Garuda berpotensi bertemu dengan Jepang, Korea Selatan, bahkan Iran. Terlepas dari itu, Justin Hubner tampaknya kesal lantaran pemain-pemain baru ini menyatakan minatnya bergabung setelah melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk timnas Indonesia, dan sekarang mereka melihat kami berbuat dan mereka ingin bergabung. Orang-orang yang lucu, tulis keterangan Justin Hubner.
Seperti diketahui, Sandy Walsh dan Jordi Amat menjadi pemain naturalisasi pertama yang membela timnas Indonesia pada era kepemimpinan Muhammad Irawan sebagai Ketua Umum PSSI. Berpindah kepada Erick Thohir, PSSI juga berhasil mendatangkan pemain-pemain ternama seperti Justin Agner, yang terbaru juga Kelvin Verdong. Total semuanya sudah ada 12 pemain yang telah dinaturalisasi. Menariknya, upaya naturalisasi timnas Indonesia itu tak berjalan lancar. Seperti contoh kasus Marcel Gers, Kevin Dix, dan Emil Audi Rumulyadi. Dikabarkan ketiga pemain tersebut menolak untuk memperkuat negara ini. Meski begitu, belum diketahui pasti alasan mengapa mereka ogah membela timnas Indonesia. Terlebih dari itu, PSSI memang sedang gencar-gencarnya mencari tambahan amunisi demi menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan Sintayong tersebut berpeluang besar terwujud. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Korea Selatan memulai drawing grup dari pot yang berbeda, sehingga ada kemungkinan kedua tim menempati satu grup yang sama. Sebagai informasi, timnas Indonesia menempati pot 6, sedangkan Korea Selatan berada di pot 1. Drawing grup putaran ketiga kualifikasi terlaksana di Malaysia pada 20 Juni mendatang. Nantinya akan ada 18 negara yang bakal dibagi menjadi 3 grup. Bila timnas Indonesia benar-benar satu grup dengan Korea Selatan, Sintayong menegaskan tak gentar. Sintayong mengaku sudah mengenal timnas Korea Selatan. Hal tersebut didasari dari pengalaman Sintayong yang sempat menjadi pelatih Korea Selatan. Lebih lanjut, Sintayong juga mengungkapkan keinginannya agar timnas Indonesia dan Korea sama-sama bisa bersama di Piala Dunia 2026. Namun Sintayong menyadari bahwa target ini bukanlah target yang mudah untuk timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia harus mengamankan 2 babak besar di penyisian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kalau itu tak bisa terjadi, timnas Indonesia harus menembus babak 4 besar untuk lolos ke putaran keempat dan menjaga asa tampil Piala Dunia. Ia berujar, keinginan saya adalah kita pergi bersama. Sebenarnya ada baiknya kita berpartisipasi di Piala Dunia ini, tapi tak semudah yang saya kira. Saya hanya memikirkan bagaimana saya harus berusaha keras, kata Sintayong. Sementara itu, Sintayong pernah membawa timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan setelah beberapa waktu lalu. Prestasi ini diraih di Piala Asia U23 2024. Kala itu timnas sukses mengalahkan Korea Selatan melalui adu babak penalti 10-11 setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 pada waktu normal.